Bu Ayu, suara saya jelas? Sudah Bu, sudah jelas. Sudah. Sebentar, cek dulu. Oke. Sudah Ayo, Bu, sudah jelas. let's go. Fahmi. Fahmi, ke sana dulu. Nanti kalau kita. Jelas ya Bu Ayu ya? Oke, siap Bu. Sudah jelas suaranya. Belakang. Bu, mungkin yang di belakang itu agak ke itu, Bu. Ke PowerPoint, Bu. Yang kurikulum itu agak geser, Bu, biar PowerPoint-nya kelihatan. Yang kurikulum itu pakai kamera belakang. Iya, kan ada di belakang, Bu. Mungkin agak digeser supaya PPT-nya sedikit kelihatan. Iya, PPT-nya yang pakai ini. Anggriana. PPT. Nah, pas nih. Sip. Kecilkan. Enggak kecilkan. Sip. Yang saya. Iya. Oke. Ke kurang kecil dikit, kurang kecil. Kurang kecilin, Bu. Belakang. Set. Belakang. Kelihatan. Gitu aja, Bu. Sampai kelihatan, PPT-nya kelihatan. Sip. Iya. Kalau terlalu dekat, Bu. Terkesan PPT aja nanti yang ditampilkan. Kelihatan, Bi. Pas no itu. Ya, pas no. Pen. Kita minta ya. Tolong minta tolong saya. Sama Elsa kan RPL-nya Mek. Kelas. Mi. Burem ini kena apa, Mi? Kayak burem ya. Oh, cepat hati-hati. Tapi perbaikannya hanya berarti ada. Oke. Bapak Ibu, saya mulai ya. Iya, Bu. Terima kasih. Yuk anak-anak semuanya kita fokus untuk pembelajaran kimia hari ini ya. HP minta tolong disimpan dulu. Buku pelajarannya disiapkan dulu ya.
anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ye, ada yang sakit anak-anak? Siapa yang sakit? Moreno. Sakit apa Moreno? Pilek. Oh, sakit hati ya. Memang ya anak-anak ya, cuacanya kadang hujannya deras, kadang panas banget ya. Kalian harus jaga kesehatan supaya tetap bisa beraktivitas ya. Oke, anak-anak semuanya, hari ini kita pembelajaran lagi, yaitu pembelajaran mata pelajaran apa? Ya, kimia ya. Di sini kimia, jadi masuk di pembelajaran IPAS ya. Oke, sebelum pembelajaran Bu Ita ingin kalian bersemangat tepuk STM. Oke, terima kasih anak-anak semuanya ya. Hari ini Bu Ita absen dulu ya. Ahmad kakak ada? Oke, ya. Agung? Hadir. Alin? Oke. Nugra? Oh, enggak ada ya. Bintang? Dewangga? Oke. Dias? Oke. Erni? Ferdin? Galang? Galang sudah sembuh, Le? Sakit apa hari Sabtu? Oh, pilek, demam. Sekarang nular ke Moreno ya. Hanifah ada. Mila, Fahmi, Moreno, Razan, oke. Deva, oke. Natasha, Nurul, Rohmatul, Sevia, Cecilia, Penta, Zahwa. Oke. Nah, anak semuanya hari ini sudah menerima siap menerima pembelajaran ya? Oke. Anak-anak semuanya sebelum kalian menerima pembelajaran hari ini ya, mari kita berdoa agar apa yang kita jalani hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya ya. Oke, siapa yang mau nyiapkan berdoa? Penta, ayo, Pen. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, anak-anakku semuanya sebelum pembelajaran, Bu Ita mau ngasih video inspirasi dan motivasi buat kalian. Ya, nanti dari video ini Bu Ita mau tanya, apa yang kamu dapatkan, yang kalian dapatkan dari melihat video berikut ini? Disimak ya. Oke. Bos berlanjut. Kita ulangi ya anak-anak ya. Pernah nggak sih kalian membayangkan menjadi anak-anak berikut ini? Yang ketika berada di sekolah harus melewati sungai, bebatuan yang terjauh dan bahkan melewati jalan yang rapuh demi bisa mendapat cita-cita mereka. Yuk kita lihat perjuangan hidup mereka. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jembatan tali. Murid sekolah dasar Impres 957 Pulau Desa Pulau Kecamatan Kahu, Kabupaten Bumi, Sulawesi Selatan ini bermalam nyawa untuk bisa mencapai sekolah. Mereka harus bergantungan melewati tali kawat sepanjang 30 meter ini. Perjuangan murid SD Cianjur. Murid SD Kecamatan Nadibo,
Kabupaten Cianjur ini harus berjalan kaki menuju sekolah selama 2 jam lamanya. Banyak jalan yang harus mereka lalui seperti turun tangga, jembatan rusak. Selanjutnya pelajar SD dan SMP di Desa Ciwaru, Sukabumi, Jawa Barat ini melewati jembatan yang sangat menyenangkan untuk dilewati. Harus berhati-hati ada yang melewati jembatan ini kalau lambat sama bahaya karena bisa jatuh ke sungai. Anak, itu sedikit cuplikan berkaitan dengan supaya motivasi kalian terbentuk ketika berangkat sekolah. Kita tanya, dari 30 anak ini siapa yang kesininya seperti di video tadi? Menyeberang sungai, naik jembatan, waktunya lebih dari 2 jam, ada enggak? Tidak. Oke, berarti kalian harus bersyukur ya, sudah Allah beri kesempatan untuk sekolah, diberi akses yang lebih mudah. Oke, ya. Jadi tidak semua anak seberuntung kalian ya. Ada di negeri ini yang untuk berangkat ke sekolah pun dengan perjuangan yang Bu Ita lihatkan di video ini. Oke, semangat berarti ya. Oke. Anak-anakku semuanya ya. Jadi hari ini kita akan belajar melanjutkan materi. Materi kemarin tentang apa? Oke ya, tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi anak-anak semuanya, ini Bu Ita sudah buat slide ya. Sudah buat slide, yaitu tujuan pembelajaran kita adalah kalian nanti adalah mampu merancang dan mempresentasikan ya tentang pemanfaatan perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya. Terus kemudian anak-anakku semuanya ya, kegiatan pembelajaran kita apa saja ya? Kegiatan pembelajaran kita yang pertama adalah pendahuluan ya. Pendahuluan berkaitan dengan absensi, berdoa, motivasi tadi sudah kita laksanakan. Kemudian ini nanti kita masuk di sesi tanya jawab. Yang ketiga nanti Bu Ita akan menjelaskan ya, Bu Ita akan membagikan tentang LKPD. Nah, LKPD itu nanti dikerjakan secara berkelompok. Ya, kelompoknya sama ya dengan kelompok kita pas hari Sabtu ya tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nanti kelompok tersebut akan berubah di materi yang baru lagi. Karena materi ini tetap sama yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia, maka adalah kelompoknya masih tetap. Ya. Oke. Yang keempat adalah kalian nanti mengerjakan LKPD secara berkelompok. Yang kelima adalah nanti kalian akan presentasi ya. Jadi nanti satu kelompok ada yang bagian presentasi, ada yang bagian menanya, menjawab, kemudian ada yang bagian moderator dan sebagainya. Nah, nanti dalam satu kelompok itu tolong dibagi ya, bagaimana pembagian job desk-nya ya. Ini mengajarkan kalian untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama antar teman ya. Oke. Siap? Lanjut ya. Oke. Kita mau tanya nih, review materi. Ciri-ciri perubahan fisika, angkat tangan. Oke, Razan. Apa, Razan? Oke, hebat. Razan, tidak terbentuk zat baru, ciri perubahan fisika. Ada lagi. Ya, Dewa? Komposisi materi tidak berubah.
Terus kemudian ada lagi. Ya, Alin? Apa Alin? Diulang lagi? Oke, hebat. Lainnya lagi ada enggak perubahan fisika? Ya, Moreno? Tidak terjadi reaksi kimia. Oke, terima kasih. Plus untuk teman-teman kalian. Hebat, masih ingat ya? Selanjutnya, selain perubahan fisika, ada apa lagi anak-anak semuanya? Kimia. Let's go. Ciri perubahan kimia. Oke, Cecil. Menghasilkan zat baru. Oke, lanjut. Ya. Terjadi reaksi kimia dan tidak bisa kembali ya. Irreversible namanya ya. Tidak bisa kembali ke bentuk semula. Terus, apakah ada yang mau menambahkan? Ya, Zahwa. Pinter. Ada lagi yang mau menambahkan perubahan kimia? Tidak ada? Oke, kalian sudah ingat ya tentang perubahan kimia. Oke, aplaus untuk teman-teman kalian. Oke, anak-anakku semuanya. Nah, di hari ini kalian akan belajar ya, kalian sudah paham, sudah tahu tentang ciri-ciri perubahan fisika, ciri-ciri perubahan kimia. Nah, nanti kalian harus bisa memanfaatkan ya dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, Bu Ita tanya sekarang, perubahan fisika yang bisa kalian manfaatkan, contohnya apa? Contoh perubahan fisika yang kalian bisa memanfaatkan. Kemarin contohnya sudah ada kan di LKPD sebelumnya. Ayo angkat tangan. Contoh perubahan fisika. Ya, Alin? Iya, pintar. Tanah liat menjadi batu bata. Ya, oke. Lanjut. Ada lagi contoh perubahan fisika yang bisa dimanfaatkan. Ayo, ini yang kamu pakai ini. Masa langsung jadi kayak gini, ya? Iya, betul. Ya, pengharum pakaian dilarutkan dalam air. Satu lagi. Apa? Yuk, contohnya. Yuk, yang kalian pakai ini masa dari hutan langsung jadi begini? Ayo, ini loh yang kalian pakai. Angkat tangan dulu. Apa? Andini. Iya, pinter ya. Dari kayu diolah menjadi meja. Oke, hebat. Nah, selain itu anak-anak semuanya, contoh manfaat perubahan kimia. Ada yang tahu? Perubahan kimia yang bisa dimanfaatkan. Ayo, angkat tangan. Iya, Hanifah. Beras menjadi nasi. Pinter ya. Jadi beras menjadi nasi ya. Oke, lanjut. Ada lagi apa? Perubahan kimia bisa dimanfaatkan. Contohnya, iya. Sampah daun menjadi pupuk kompos. Pinter. Sampah daun menjadi pupuk kompos. Sampah kalau nggak diolah ada manfaatnya enggak, anak-anak? Nah, akhirnya dia mengalami perubahan kimia kan ya. Nah, karena mengalami perubahan kimia, akhirnya bisa dimanfaatkan ya. Satu lagi yuk, siapa yang mau menambahi contoh perubahan kimia yang bisa dimanfaatkan? Ya, Gilang, Galang. Singkong menjadi tape ya. Singkong itu biasanya kan cuma digoreng aja. Ya, kalau digoreng tahan lama enggak? Nah, biasanya diolah menjadi tape. Kalau sudah diolah kan menjadi tahan lama. Atau biasanya adalah bisa dijadikan apa? Ladang bisnis, dimasukkan ke besek-besek itu untuk dijual dan sebagainya. Bisa dibawa keluar kota. Lele singkong cuma digoreng aja atau dibuat keripik kan kurang variatif. Jadi ada
contoh memanfaatkan perubahan kimia dengan diolah menjadi tape. Oke, terima kasih ya. Tepuk STM. Oke, Pak. Nah, lanjut. Oke. Sekarang kita lanjut ya anak-anak ya. Jadi Bu Ita, ini yang Bu Ita share di Google Classroom kalian. Ya. Terima kasih anak-anak sudah menjawab berkaitan dengan contoh-contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, hari ini Bu Ita ingin meng-cross check saja, kalian bersama-sama jawab. Nanti kalau ada yang salah berarti jawab berikutnya. Kalau sudah benar berarti sudah. Oke? Nomor 1, singkong menjadi tape. Ada yang fisika? Tidak. Oke, pintar. Yang kedua, makanan menjadi basi. Ada yang fisika? Bintang? Apa? Kimia atau fisika, Bintang? Ayo, Kak konsen. Makanan yang menjadi basi, fisika atau kimia? Pintar. Yang ketiga, garam dari air laut. Fisika. Oke, hebat. Lanjut. Biji kopi menjadi bubuk kopi. Biji kopi jadi bubuk kopi. Oke, angkat tangan yang fisika. Ayo, biji kopi menjadi bubuk kopi, fisika atau kimia? Bentar. Biji kopi sama bubuk kopi, kandungan materinya sama enggak? Sama. Oke, satu ya. Yang kedua, apakah menghasilkan zat baru? Tidak. Oke ya. Yang ketiga, masa sebelum dan sesudahnya tetap apa enggak? Jadi kamu punya kopi 1 kilo, kamu haluskan, apakah jadi 3 kilo atau berkurang? Ya. Pada saat buat biji kopi ke bubuk kopi, apakah ada perubahan warna? Ya. Oke, sudah ya, itu ciri-cirinya ya. Kita tanya lagi sekarang, biji kopi menjadi bubuk kopi? Fisika. Biji kopi jadi bubuk kopi? Fisika. Oke, pintar. Ada yang kimia? Nah, tadi kok kimia. Oke, lanjut. Nomor 5 ya. Telur membusuk? Kimia. Oke. Arang kayu? Kimia. Oke. Pembuatan sendok dari aluminium? Fisika. Jus jeruk? Jus jeruk? Kembang api? Kimia. Susu menjadi keju? Kimia. Oke, anak-anak, poin nomor 1 sampai dengan nomor 10, apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kalian ini sudah paham, berarti kalian tahu kan ya, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat ya. Yang tidak bermanfaat yang mana kira-kira anak-anak? Ya, telur membusuk, ya, besi berkarat, itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, anak-anak nanti kalian akan Bu Ita kasih LKPD. LKPD-nya nanti kalian akan membuat produk yang bermanfaat dengan memanfaatkan perubahan kimia. Ini Bu Ita kasih referensi, yaitu pembuatan yogurt. Tahu yogurt? Apa sih yogurt itu? Susu yang difermentasi ya. Lihat dulu ya videonya ya.
Assalamualaikum semuanya. Kalian sudah tahu kan apa yang diajar? Yaitu produk susu yang rasanya asam karena dibuat dari proses fermentasi menggunakan bakteri yang mengandung laktose sumber kesehatan memutuskan virus. Yang keduanya merupakan bakteri baik untuk bagi kesehatan juga terutama kesehatan. Dan kali ini aku memiliki sendiri di rumah. Caranya sangat gampang. Untuk siapkan 1 liter susu sapi murni segar. Bisa juga pakai susu yang putih. Dan untuk starter bakterinya, aku pakai Bioduplay yang isi 80 ml yang biasanya dijual di supermarket besar. Langkah pertama, siapkan panci, kemudian kita akan rebus susu segarnya. Rebus susu hingga muncul buih-buih tanda akan mendidih. Tapi sebelum mendidih, matikan kompor dulu. Jika kalian punya termometer, bisa kalian ukur hingga suhu 90 derajat Celcius. Jadi tidak sampai mendidih ya teman-teman. Setelah itu didinginkan hingga suhu kira-kira 40 derajat Celcius. Nah, kalau sudah dingin muncul keluar seperti ini dibuang saja ya. Karena tidak ada termometer, maka saya menggunakan telapak tangan saya untuk mengecek kehanggatannya. Kira-kira seperti susu yang akan kita berikan pada bayi ya, hangatnya. Nah, kemudian kalau sudah dirasa hangat, masukkan starternya. Aduk rata. Setelah tercampur rata, langkah selanjutnya yaitu siapkan wadah. Nah, wadahnya ini teman-teman harus benar-benar bersih dan steril ya. Jadi wadah ini aku cuci dulu, kemudian aku rendam pakai air panas. Lalu tuang susu ke dalamnya dan tutup dengan rapat. Usahakan wadah yang kita pakai itu memiliki tutup yang sangat rapat ya, sehingga tidak ada celah udara untuk masuk. Selanjutnya, operasinya aku bungkus dengan kain. Nah, ini aku bungkus dengan kain agar kehangatannya tetap terjaga. Setelah itu aku taruh di dalam oven, tapi ovennya dalam kondisi mati ya, jadi jangan dinyalakan. Diangkat selama 10 sampai 12 jam. Setelah 12 jam masa fermentasi, yogurtnya aku keluarin dari oven ya. Nah ini teman-teman, yogurtnya sudah siap kita panen. Kita lepaskan dulu yogurtnya. Kita lihat seperti apa hasilnya. Nah ini dia, yogurtnya sudah jadi ya. Setelah 12 jam fermentasi, teksturnya akan berubah menjadi kental dan padat seperti ini. Coba lihat, cantik bukan? Ini rasanya sangat asam dan segar. Sebelum kita konsumsi, lebih baik kita taruh di kulkas dulu ya teman-teman. Jangan ditaruh di luar. Nah karena ini masih tawar, masih yogurt pen ya, rasanya masih tawar. Kalau kita ingin lebih manis, kita bisa menambahkan madu atau gula. Atau bisa juga kita tambahkan jus buah, bisa jeruk, stroberi atau yang lainnya. Tapi kalau kita menambahkan jus buah ke dalam yogurt ini,
maka teksturnya tidak akan padat dan kental lagi, melainkan akan lebih encer dan creamy. Seperti ini teman-teman. Ini enak banget dan mantap ya. Silakan coba di rumah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komennya ya. Dan subscribe bagi yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Anak-anak sudah punya inspirasi dari video yang kalian lihat tadi. Di bayangan kalian membuat yogurt hanya bisa dilakukan di pabrik gitu ya anak-anak ya. Ternyata yogurt itu bisa dibuat sendiri kan? Ya, dengan memanfaatkan apa? Susu. Nah, susunya mengalami perubahan kimia sehingga bisa menghasilkan yogurt. Nah, kalau Buita tanya, kalau sudah diolah begitu itu berarti nilai jualnya nanti meningkat atau enggak anak-anak? Meningkat. Ya, kalau misalkan susu satu plastiknya itu 20.000. Lah yogurt kecil-kecil itu kan mahal kan ya? Nah, itu ya. Jadi nanti tujuannya adalah kalian belajar di sini ya. Suatu saat nanti kalian bisa memanfaatkan ilmu yang kalian dapat hari ini atau yang kemarin-kemarin sudah kita pelajari di kehidupan kalian yang akan datang. Nah, apakah kalian hari ini membuat yogurt juga? Tidak, ya. Ini Buita akan jelaskan ya. Kalian nanti tugasnya membuat apa? Disimak baik-baik ya. Oke. Nah. Anak-anakku semuanya, ya nanti setiap kelompok akan Buita bagikan tentang LKPD ini. Ya, LKPD ini, ya kalian nanti akan diskusikan dengan teman-teman kalian. Pilihannya adalah kalian nanti memilih produk apa yang akan kalian buat. Bisa ini kalian membuat tempe. Sudah familiar dengan tempe anak-anakku? Ya, kalian bisa membuat tempe. Kemudian kalian bisa membuat kompos. Tahu kompos? Oke. Atau kalian bisa membuat yang ketiga, pape. Ya, nanti di sini ya kalian per kelompok itu memilih ya. Rencananya saya membuat apa? Diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, nanti anak-anakku semuanya di LKPD ini sudah Bu Ita tuliskan ya. Jadi ini adalah tentang literasi berkaitan dengan produk-produk yang akan kalian buat. Ya, kalian nanti dibaca baik-baik sambil melatih kemampuan kalian literasi. Tetapi nanti misalkan membutuhkan referensi atau sumber lain, tolong bisa lihat di Google, bisa lihat di YouTube, kayak berita ini tadi ya. Jadi cara-caranya bagaimana itu bisa dilihat. Nah, selanjutnya nanti kalau tempe, ini Bu Ita kasih contoh tempe ya. Tempe nanti itu kalian akan membuat dua cara, yaitu dibungkus daun pisang sama dibungkus plastik. Nah, kalian harus lihat hari pertamanya bagaimana, hari keduanya bagaimana, hari ketiganya bagaimana, hari keempatnya bagaimana, kalian amati. Nah, nanti yang lebih baik itu yang mana? Dibungkus plastik atau dibungkus daun pisang. Nah, nanti yang tape juga gitu ya. Dikasih perlakuan begini rasanya bagaimana, teksturnya bagaimana, jadi atau enggak gitu ya. Nah, anak-anakku semuanya nanti dalam satu kelompok tugas kalian yang pertama hari ini adalah satu,
memilih kalian membuat apa dulu. Paham? Oke, yang kedua, setelah memilih, kalian adalah mencari referensi atau artikel berkaitan dengan produk yang akan kalian buat. Ya. Kemudian yang ketiga, kalian silakan membagi siapa yang menyediakan bahannya, siapa nanti adalah yang membuatnya di rumah siapa, ya. Ini jadi dikerjakan proyeknya adalah di rumah. Ya. Oke. Terus yang keempat, ya, hasil kalian nanti harus kalian presentasikan. Presentasinya anak-anak terserah kalian. Bisa membuat PPT, bisa membuat infografis, bisa membuat video. Sudah bisa semuanya kan ya di RPL ya? Oke, hebat ya. Nanti kalian bisa membuat itu untuk dipresentasikan di pertemuan minggu depan ya. Hari ini juga mempresentasikan bagian Cecil sebagai apa ya. Tadi tugasnya Cecil apa, terus kemudian waktunya kapan, kayak gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan anak-anak semuanya? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Henta ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Oke. Oke. Nanti bisa cari referensi ya. Jadi ini Bu Ita juga memberikan materinya. Cuma nanti kalian kalau menemukan bagaimana cara yang lebih baik atau ada yang perlu ditambahkan berkaitan dengan hal ini, bisa ya. Nanti silakan berkonsultasi dengan Bu Ita ya, tidak masalah. Oke, paham anak-anak? Oke. Kok tegang semuanya ya wajahnya ya? Aduh. Ayo berdiri dulu yuk. Ayo. Peregangan dulu. Bu Ita, luruskan dulu. Oke. Bintang, lurusnya mana Bintang? Oke. Kalau Bu Ita bilang kepala, kalian pegang kaki. Ya, kalau Bu Ita bilang kaki, kalian pegang kepala. Oke, tepuk STM. Kepala, kaki, kepala. Kak konsen, ayo. Kaki. Ya, kepala, kaki. Oke, plus buat kalian semuanya. Oke, sekarang let's go buat kelompoknya yang kemarin. Oke, ayo buat bentuk kelompok dulu yuk. Let's go. Kelompok 1 di mana posisinya? Oke. Kelompok 2 di mana posisinya? Oke, Pak. 3 di mana 3? Apa kabarnya 3? Oke. Anak-anak nanti saling berkoordinasi antar kelompok ya, bahwa apa? Bahwa jangan sampai sama ya membuatnya ya. Oke, ditata dulu yuk, pelan-pelan yuk. Agung di mana, Le? Kelompoknya, Le? Oh ya.
Sudah? Wita bagikan ya LKPD-nya ya, sambil dibaca, dipelajari anak-anak semuanya ya. Oke. Yuk. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Yuk. Wah, ini Rek. HP-anmu ketok. Oke. Nih. Oke. Tuliskan identitas nama kelompok kalian dulu. Ya. Oke, silakan yuk. Ditulis identitasnya dulu. Sudah? Oke. Sekarang Bu Ita kasih waktu 10 menit untuk menentukan apa yang kalian ingin buat produknya. Nanti setelah itu kalian harus memberikan argumentasi atau alasan mengapa memilih produk itu. Paham? Oke, hebat. Oke, ya. Nah, ayo 5 menit Bu Ita kasih sambil nulis alasannya. Kenapa kok saya memilih itu? Jangan saya ya pinginnya ini Bu, pinginnya ini, tapi enggak punya alasan. Harus punya argumennya kenapa kok memilih itu. Yang angkat tangan sudah, yang angkat tangan bisa. Karena semuanya, ayo, harus tiga-tiganya harus ada yang membuat anak-anak. Supaya apa? Supaya kalian saling belajar ya. Jangan sama semuanya ya. Sudah pada banyak. Iya, ininya sudah. Tinggal milih. Lebih gampang itu tempe. Pasti jadinya kan. Sudah menemukan? Sudah menemukan? Sudah menemukan? Ayo kelompoknya Cecilia, Erni sudah menemukan ingin membuat apa? Belum. Oke, silakan cari-cari referensi, baca-baca artikelnya, cari di Google, cari di YouTube. Mana yang kalian tertarik membuat apa? Kelompok Moreno sudah menemukan membuat apa? Dea, Hanifa, Alin, ayo let's go. Wita kasih waktu, kurang 2 menit lagi yuk, kalian menentukan. Tapi itu nanti kalian
gulanya, ukuran gulanya bagaimana. Terus kemudian kan biasanya kalau membuat tape itu kan ditutup rapat kan ya. Coba yang satunya kalian buat nggak ditutup rapat. Nanti rasanya apa? Ada masemnya atau enggak? Bedakannya itu. Dibandingkan. Iya, dikit-dikit aja. Singkongnya sudah ada. Sudah. Iya. Kelompok Elsa membuat apa? Tempe. Sudah ada ya nanti ya. Kedelainya bagaimana kayak gitu ya, dibaca-baca ya sambilan ya artikelnya ya. Sudah? Cecilia, Ernie sudah menemukan? Sudah? Moreno, Elsa, Hanifa. Oke, let's go. Anak-anakku semuanya. Sekarang Bu Ita tanya. Oke. Untuk kelompok 1, Venta dan kawan-kawan, ada Agung, Galang. Kalian ingin membuat apa, Nak? Alasannya kenapa kok membuat tape? Bahannya mudah didapat. Ada? Sudah punya referensi untuk cara membuat tape? Sudah. Dasarnya untuk membuat tape bagaimana sudah tahu ya? Oke. Nanti yang akan dibedakan pada saat membuat itu apanya? Oh gitu. Oke, terima kasih. Lanjut, kelompok 2. Kelompok 2, Elsa. Oke. Elsa ingin membuat apa, Nak? Tempe. Untuk bahannya sudah punya bayangan nanti bahannya bagaimana? Sudah baca? Sudah. Nanti pembedanya bagaimana, Elsa? Untuk membuat 2 itu ada yang apa? Dibungkus apa? Oh ya, oke, pintar. Ya, lanjut. Selanjutnya kelompok Moreno membuat apa, Nak? Tempe sama ya. Oke, tapi nanti harus ada bedanya ya. Tempenya Moreno, Dea, Hanifa, Alin. Nanti kita bedakan dengan atau kita bandingkan dengan punyanya Elsa dan teman-temannya ya. Oke, hebat. Sekarang kelompoknya Kakak buat apa? Tape. Terus berarti kelompok belakang Ernie dan sebagainya membuat kompos ya, Nak ya? Oke, hebat. Oke, aplaus untuk kalian semuanya. Nah, sekarang anak-anakku semuanya ya, setelah kalian membuat itu ya, sekarang adalah kalian membuat skedul kegiatannya berdasarkan ini. Nanti kalian kan akan membuat laporan kan ya. Kalian lihat di LKPD halaman belakang, anak-anak. Di LKPD halaman belakang ya. Yang pertama nanti harus ada adalah cover ya. Tahu cover? Nah, yang selanjutnya adalah kalian harus bisa membuat latar belakang, tujuan, dan manfaat. Oke, anak-anak semuanya, sekarang kalian dalam satu kelompok, tolong membuat yang pertama pendahuluan. Kalian tulis di LKPD, yaitu latar belakangnya kamu membuat proyek yang kamu pilih itu tadi apa? Latar belakangnya, jadi latar belakang itu kayak itu. Tempe adalah gini jelaskan. Tape adalah kayak gitu ya. Setelah itu tujuannya, kegiatannya apa? Yang ketiga adalah manfaatnya apa? Nah, oke. Sekarang Bu Ita kasih waktu 15 menit diskusi. Silakan ditulis di LKPD-nya. Latar belakang, tujuan, manfaat.
nanti kita presentasikan. Ih, hati-hati kena. Dalam. Iya, ditulis di belakangnya itu nggak apa-apa. Ya, di sini. Oke. Ya, ayo bisa lihat di artikel Google dan sebagainya, tapi jangan lupa ya, kalau menuliskan dari artikel sumbernya harus ditulis ya anak-anak ya. Itu dapatnya sumbernya dari mana ya, referensinya ya, dibiasakan ya. Iya, oke. Ya, ya. Itu Bu Ita kasih contoh kan ya. Bu Ita buat artikel tempe. Nah, linknya kan Bu Ita tulis itu. HTTPS ya kan ya. Nah, nanti kalian dibiasakan ya, kalau membuat artikel dan sebagainya sumbernya harus ditulis ya. Oke, 15 menit cukup ya anak-anak ya untuk membuat latar belakang, tujuan, manfaat dari kegiatan ya. Oke, nanti dipresentasikan. Yuk, bisa dimanfaatkan smartphone-nya. Bu Ita kasih waktu 15. Latar belakangnya itu kayak gini. Moreno membuat apa, Nak? Tempe. Nah, di situ bisa kalian jelaskan kenapa kalian membuat tempe. Karena tempe itu adalah makanan asli Indonesia yang banyak mengandung vitamin, ya, mengandung protein yang tinggi. Terus kemudian mudah, murah, sering didapatkan, ya. Nah, seperti itu kalian menjelaskan alasanmu kenapa kok nggak milih tape, kenapa kok nggak milih kompos, tetapi kenapa kok kalian memilih tempe, gitu loh. Paham? Oke, let's go. Halo. Manfaat itu manfaatnya tape apa manfaat pembuatan tape? Manfaat pembuatannya tape. Untuk apa? Nantinya bisa, nanti kedepannya kalian bisa mengembangkan jadi usaha atau apa, kayak gitu kan ya. Oke, paham? Ada yang ditanyakan kelompok kakak? Tidak ada. Oke. 15 menit ya anak-anak ya. Yuk belajar menulis yuk. Belajar literasi anak-anak semuanya. Kalau ada kesulitan bisa tanya ke Bu Ita. Siapa yang bagian nulis ini di sini? Erni. Andini bagian ngapain Andini? Hah? Duh, kok gak ngapain-ngapain? Yang cari bahannya siapa? Ayo, ayo dibantu temennya ya. Sil, ayo Sil. Salam. Sebentar. Kenapa Wah, Zawa? Kenapa? Tapenya udah jadi difoto apa? Iya, difoto kan sebagai bukti fisiknya. Kalau bisa nanti minggu depan itu difoto, terus kemudian kalian menjelaskan tape yang kalian buat itu teksturnya kayak gimana, rasanya kayak gimana, bentuknya kayak gimana. Terus kemudian apakah sudah memenuhi kriterianya tape yang baik? Kamu cari referensi di situ tape yang baik itu kayak gimana, kayak gitu, ya. Atau kalian juga bisa tanya orang yang membuat tape sebagai narasumber untuk apa? Cari informasi pembuatan tapenya kayak gimana, kayak gitu ya. Kalian cari apa? Narasumber. Ya. Kan kalian pernah nemuin nggak ada tape itu yang basah kayak basah banget kayak gitu ya, ada airnya itu apa namanya biasanya itu yang bisa diminum itu, iya kan ada yang basah banget, terus ada yang tape yang kayak kering kesek kayak gitu ya. Nah itu penyebabnya apa, itu bisa kalian cari penyebabnya apa supaya yang kalian inginkan itu model tapenya kayak gimana, kayak gitu ya.
Dalam? Iya, tujuannya apa? Kelompok kakak ada masalah, Le? Nggak ada, lancar ya? Oke, bentar. Sudah punya gambaran anak-anak? Ya. Oke. Oke, 15 menit ya anak-anak ya. Sana aja. Oke, ada yang ditanyakan lagi yuk. Sambil Bu Ita iringi lagu nasional ya. 10 menit lagi yuk. Ada masalah? Oke, latar belakang tujuan manfaat bagaimana Nana? Oke, yuk. Nanti habis ini dipresentasikan ya.
Oke, waktunya habis. Kita presentasi. Oke, kelompok 1, silakan mempresentasikan latar belakang, tujuan, manfaatnya. Ya, kurang dikit. Ya, nanti bisa ditambahkan ya. Tapi kita ingin tahu nanti betul atau salah. Selain kelompok 1, apakah sudah ada yang siap ini untuk membacakan atau mempresentasikan latar belakang, tujuan, sama manfaatnya? Oke, kelompok 2. Oke, silakan berdiri. Nama kelompok. Assalamualaikum. Tempe merupakan makanan tradisional yang telah lama digunakan di Indonesia. Tempe adalah ditentukan oleh jenis kedelainya dan ditentukan juga oleh jenis bumbu yang digunakan selama fermentasi. Ya, tujuh. Tujuan pembuatan tempe adalah membuat tempe dari kedelai yang memiliki kandungan protein tinggi dan lebih mudah dicerna dari kedelai. Manfaat memasukkan protein bermanfaat dengan memanfaatkan organisme dan memudahkan konsumen untuk mengolahnya menjadi suatu bahan makan. Oke, sudah ya. Oke, aplaus untuk kelompok 2 ya. Lanjut, kelompok berapa yang ingin mempresentasikan hasilnya? Ya. Oke, Andini. Pintar. Oke, plus selanjutnya untuk Andini dan kawan-kawannya. Oke, selanjutnya tempe sudah, kompos sudah, lanjut. Entah yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dari pembuatan tape singkong. Latar belakang tape. Tape singkong adalah makanan yang berasal dari hasil fermentasi singkong menggunakan ragi. Singkong yang dilakukan fermentasi memiliki tekstur yang keras dan rasa yang manis. Sedangkan singkong yang telah dilakukan fermentasi menggunakan ragi memiliki tekstur yang lembut dan rasa manis kemasaman. Bondowoso merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang dikenal sebagai sentra penghasil tape singkong yang memiliki rasa khas yang berbeda dari lain. Tape singkong umumnya memiliki umur simpan yang relatif tidak lama, kurang lebih hanya 2-3 hari. Yang kedua, tujuan dilakukannya praktikum ini yaitu untuk mengetahui cara pembuatan tape singkong, untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ragi terhadap tingkat kemanisan tape yang dihasilkan, dan untuk mengetahui kondisi pemeraman terhadap keberhasilan dalam pembuatan tape. Oke. Yang ketiga, manfaatnya meningkatkan imunitas, mencegah anemia, menurunkan kadar kolesterol, dan menghangatkan tubuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1.
Oke, lanjut kelompok siapa yang sudah siap lagi? Oke, siapa? Oh ya, ayo Hanifah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompoknya kakak. Oke, siapa yang membacakan? Nggak apa-apa, yuk belajar berani yuk. Belajar yuk, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saccharomyces cerevisiae. Yuk. Oke, hebat, pintar. Ayo, aplaus untuk kelompok berapa tadi? 5 ya? Udah, oke. Oke, anak-anakku semuanya, selanjutnya kalian adalah menyusun kegiatannya. Satu, tempatnya membuatnya di mana? Tempat dan waktunya di mana? Yang kedua, alat dan bahannya apa saja? C. Yang ketiga adalah prosedurnya. Prosedur cara pembuatannya. Oke. 10 menit kira-kira cukup? Enggak. 5 menit? Ayo, let's go, silakan dikerjakan. Tempat dan waktu, kalian ingin rencananya membuatnya di mana? Waktunya mulai kapan? Kayak gitu ya. Jadi kalian membuat tempatnya di mana kalian akan membuat? Waktunya kapan? Alatnya apa aja yang diperlukan? Bahannya apa saja? Menyusun itu ya. Oke, nanti kita presentasikan lagi. Yuk. Ini buram.
Enggak, nanti kan belum praktek. Nanti kalau sudah praktek, punya hasil sama kesimpulannya ya. Ada yang bingung anak-anak? Jadi kan kalian menyusun ya kegiatannya itu ya, punya gambaran kan ya, nanti buatnya kayak gimana ya. Dalam. Kenapa? Hah? Kenapa? Enggak usah, ini nanti LKP. Oh, nganunya, minggu depan kita bertemu lagi hari apa berarti? Sabtu. Ya, seminggu. Buat apa ini tempe? Biasanya berapa hari buat tempe itu, Nah? 10 jam ya. Ya, berarti kalian ya tinggal mengamati aja, dicatat hasilnya ya. Hasilnya produknya nggak dibawa ke sekolahan, nggak apa-apa. Yang penting kamu punya datanya. Bukan bisa yang minggu ini ya. Kira-kira kalau menurut hipotesis kalian itu yang dibungkus daun sama dibungkus plastik itu bagus mana tempenya itu? Kalau pengalaman daun. Oh, bagus daun. Kenapa kok bisa bagusan dibungkus daun? Lebih alami. Ya, satu lebih alami. Oh, lebih awet. Karena itu ya. Oh. Oke. Kan biasanya memang yang dibungkus plastik itu kayak lebih cepat anunya. Menyusutnya apa bentuknya juga gitu ya. Makanya ada sama-samanya gitu loh, biasanya yang putih-putih itu loh. Yang gitu. Nanti kan kalian menyelidiki itu ya. Dari teksturnya kayak gimana, dari warnanya kayak gimana. Terus rasanya kayak gimana, kayak gitu kan ya. Ya, gimana? Langkah-langkahnya juga difoto. Iya, langkah-langkahnya nanti didokumentasikan ya. Kalau tape berarti kalian kalau membuat tape itu bayangan kalian berapa hari? 3 berarti kalau bisa per jam itu berapa jam kamu lihat perkembangannya kayak gimana? Gak boleh kan dibuka ya? Gak jadi kan ya tape itu kalau dibuka. Biasanya berapa jam kalau buat tape itu? Nanti sambil tanya itu ya narasumber ya berkaitan dengan proses pembuatan itu ya. Kenapa kalau dibuka kok nggak jadi? Kenapa? Ayo, dia butuh nanti kamu sambil tanya-tanya narasumber. Ada yang punya narasumber yang bisa buat tape? Wah, itu dah. Sambil tanya, kenapa kalau dibuka-buka kok nggak boleh ya? Oke, siap, selesai anak-anak. Belum ya. Ini Bu Ita sampling 1 ya untuk presentasi ya. Kira-kira siapa yang mau presentasi yang kedua? Yuk, angkat tangan yuk. Oke, dari kelompok 1 ya. Oke. Kelompok 1. Oke, perkenalan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12 Desember 2023. Alatnya yaitu pisau, panci, kompor, ember kecil, dan beberapa helai daun pisang. Bahannya singkong, ragi tape, dan air. Yang ketiga, prosedur pembuatannya. Pertama, kupas terlebih dahulu kulit ubi dan singkong dengan menggunakan pisau. Yang kedua, bikinlah singkong yang telah dikupas. Yang ketiga, potong singkong sesuai selera. Empat, potongan singkong direbus di dalam air hingga matang. Yang kelima, setelah matang tiriskan dan dinginkan singkong di dalam ember kecil. 6, setelah dingin taburi rapi pada singkong. 7, kemudian tutup dengan menggunakan daun pisang. Dan terakhir disimpan selama 3 hari. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kelompok 1. Oke, anak-anak, kalian tadi sudah menyusun sampai yang kedua. Tolong ditulis dengan baik ya di LKPD-nya ya. Kemudian nanti ketika kalian membuat, jangan lupa untuk selalu didokumentasikan. Baik dalam bentuk video boleh, dalam bentuk foto boleh. Misalkan kalian lihatnya per hari, hari pertama bagaimana perkembangannya, hari kedua bagaimana perkembangannya, hari ketiga bagaimana perkembangannya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Terus kemudian setelah itu adalah kalian menganalisa, ya. Kenapa kok yang bahannya seperti ini, hasilnya begini? Kok perlakuannya yang seperti ini begini, ya? Kayak Zahwa tadi. Bu, kalau membuat tape itu enggak boleh dibuka-buka. Nah, kalau dibuka-buka itu kenapa? Ya, berarti itu nanti pengaruhnya di apa? Perubahan kimianya. Kimia itu menghasilkan perubahan kimia itu tadi apa? Ada perubahan suhu kan ya? Nah, itu nanti pengaruhnya di situ, ya. Oke, anak-anak itu mungkin hasilnya. Nanti kalian menyimpulkan bagaimana kesimpulannya, ya. Tapi anak-anak ini nanti kan minggu depan ketemu lagi pembelajaran kimia. Kita presentasikan hasilmu, tetapi selama nanti itu kalian melaksanakan penelitian ini, kalian tetap bisa berkomunikasi dengan Bu Ita, bisa melalui grup WA, bisa melalui grup classroom, ya. Kalian foto, kalian tanyakan, Bu hasil saya begini bagaimana, ya. Jadi jangan lupa untuk selalu melaporkan Bu Ita terkait penelitian kalian. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ada yang ditanyakan tentang proyek ini? Tidak. Oke. Bu Ita kasih waktu itu nanti LKPD-nya tolong disimpan, ditulis dengan baik laporannya. Minggu depan siap untuk presentasikan hasilnya? Kalian mau buat apa? Video bisa? PPT bisa? Infografis bisa? Poster? Oke, hebat. Oke, anak-anak semuanya ya. Silakan Bu Ita kasih waktu 4 menit untuk kembali menata kembali tempat duduk kalian. Kurang 15 menit. Ditata yang rapi supaya besok pagi kalian sekolah sudah tertata dengan rapi ruangannya, anak-anak. Oke, sudah? Oke, anak-anak semuanya ya, tolong duduk yang rapi dulu.
Duduk yang rapi dulu anak-anakku semuanya. Oke. Bu Ita akan mereview pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa angkat tangan? Hari ini kita sudah belajar apa saja? Oke, Galang. Ya, hebat. Perubahan fisika, perubahan kimia. Itu menurut Galang. Ada yang ingin menambahkan? Apalagi yang sudah kita pelajari hari ini? Angkat tangan. Iya, Razan. Apa Razan? Iya, cara-cara pembuatan tape. Hebat. Terus, kemudian ada lagi, angkat tangan. Apa saja yang kita sudah pelajari hari ini? Kalian sudah bisa enggak caranya membuat laporan ini tadi? Berarti hari ini dapat ilmu enggak cara membuat laporan? Oke. Ini tadi sudah banyak baca belum tentang terkait literasinya bahan-bahan yang kalian buat? Iya. Oke, sekarang anak-anak semuanya apakah sudah paham tentang ciri-ciri perubahan fisika, perubahan kimia? Bagaimana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat? Oke, ya. Nanti anak-anak semuanya, Bu Ita akan buat, ya, hari ini setelah pembelajaran, Bu Ita membuat evaluasi berkaitan dengan pembelajaran hari ini, yaitu melalui Google Form. Ya, tidak melalui kuisis lagi, tapi melalui Google Form. Bu Ita share di Google Classroom kalian, ya. Terima kasih anak-anak kemarin sudah mengirimkan berkaitan dengan pembelajaran yang hari Sabtu sudah masuk di Classroom kalian. Terima kasih. Kemudian ini nanti Bu Ita akan men-share tentang Google Form, yaitu evaluasi pembelajaran hari ini berkaitan dengan perubahan fisika dan kimia yang bisa dimanfaatkan atau tidak, terus kemudian struktur, cara membuat laporan dan sebagainya, ya. Mungkin hanya 10 soal, anak-anak tolong dikerjakan dengan baik ya. Oke. Terus kemudian untuk di rumah semangat mengerjakan praktikumnya. Semangat. Oke. Anak-anak semuanya, Bu Ita ingin tahu hari ini kalian minta tolong ya, Venta ya, di-share grupnya, di grup kita, si pilih, bisa enggak ini? Pertanyaan pertama, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran kimia hari ini? Senang, pembelajaran menarik, bingung, luar biasa. Bingung, kurang paham, bosan karena pembelajaran tidak menarik. Oke, ayo pilih. Wow. Oke, aduh bosan karena pembelajaran tidak menarik. Oke, yuk. Lanjut. Ada lagi? Sudah? Ya. Senang ya? Oke. Yang ini Venta bisa di-share, yang kedua bisa nggak? Evaluasi kita hari ini. Bagian manakah yang menurutmu sulit dipahami? Bisa Venta di-sharing. Bentar. Bisa?
Bagian mana yang menurutmu sulit? Sudah? Sama. Bawahnya nggak bisa ya? Nggak ada? Oke. Jadi anak-anak semuanya, nanti di classroom kita share tentang ini ya. Lembar survei pelaksanaan pembelajaran kimia pada hari ini. Ya, minta tolong nanti diisi. Apakah Anda termotivasi untuk mengikuti pembelajaran kimia hari ini? Kemudian yang kedua, apakah yang Anda peroleh dari pembelajaran kimia hari ini? Yang ketiga adalah apakah pembelajaran hari ini dapat meningkatkan minat belajar kalian? Kemudian, apa pembelajaran hari ini yang menyenangkan? Yang kelima, apa pembelajaran hari ini yang bisa meningkatkan daya pikir kalian? Yang keenam, apa yang kalian menginginkan kegiatan ini pada pelajaran berikutnya? Ya, oke. Tuh, jadi saya ingin mendengarkan secara langsung ya. Tolong perwakilan dari bangku sebelah sini, bangku sebelah sini, bangku sebelah sini, bangku sebelah sini, bangku sebelah sini. Bu Ita akan minta pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini bagaimana. Oke, janjian. Bangku sini, siapa yang ngomong? Pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan atau membosankan? Yang menyenangkan bagaimana? Yang membosankan bagaimana? Siapa? Wes, oke, pelajar. Ini Galang ya. Sebelah sini siapa yang ngomong? Andini, oke. Bangku sini? Alin, oke. Bangku sebelah sini? Dea, oke. Siap? Oke. Bangku sebelah sini dulu ya. Galang, bagaimana pembelajaran hari ini, Nak? Kenapa kok menyenangkan? Oke, banyak hal yang dipelajari. Yang menurut Galang sulit hari ini apa, Nak? Oh, tentang pembuatan HP. Oke, terima kasih. Selanjutnya, bangku sini tadi siapa perwakilannya? Andini. Oke, Andini bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Iya, yang menyenangkan pada bagian mana? Yang? Diskusi. Ya, diskusi itu apa yang Andini peroleh? Kerjasama antar tim. Bisa apa? Bisa saling membantu, bertukar ilmu, ya kan ya? Oke, pintar. Selanjutnya bangku sini tadi siapa perwakilan? Alin. Oke, Alin. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Bu. Kenapa kok menyenangkan, Alin? Mendapatkan banyak ilmu baru, Bu. Ilmu baru. Apa yang membuat Alin hari ini sulit? Nah, Membuat teks laporan itu. oh, membuat teks laporan. Tapi apakah mau belajar membuat teks laporan ini? Mau. Oke, terima kasih. Lanjut. Untuk bangku ini siapa tadi? Dea. Bagaimana pembelajaran hari ini, Dea? Menyenangkan, Bu. Iya, kenapa kok menyenangkan, Dea? Karena ya seru belajar, Bu, karena sudah mendapatkan ilmu yang dari peroleh dari kita. Sebelum pembelajaran hari ini,
Dea, apakah paham cara membuat laporan, cara membuat apa, TP? Ya, saya paham Mm-mm. cara pembuatan tempe, Mm-mm. proses pembuatan tempe. Hari ini jadi lebih paham ya. Oke. Dewangga, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Kenapa kok menyenangkan? Tidak membosankan. Oke. Terima kasih anak-anak untuk ikut serta di pembelajaran hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi pembelajaran berikutnya hari apa, anak-anak? Sabtu. Oke, di pembelajaran kimia lagi ya. Siap untuk mempresentasikan ya kegiatannya ya. Oke. Minggu depan berarti tiap kelompok harus presentasi dengan media presentasinya adalah boleh memilih itu tadi ya. Boleh membuat video, boleh membuat PPT. Pokoknya dibuat semenarik mungkin, sebagus mungkin. Karena apa? Bagian dari penilaian adalah 1 laporannya, 2 hasil penelitiannya, 3 presentasinya, 4 cara penyajian medianya. Oke, siap anak-anak? Oke. TM. Oke, ini nanti kita jam terakhir kan ya. Nanti anak-anaknya nanti boleh hati-hati di jalan, jaga kesehatan ya. Moreno istirahat supaya lekas sembuh ya. Oke. Terus kemudian anak-anak semuanya ya, jangan lupa untuk apa? Untuk hati-hati di jalan, kemudian sampai rumah langsung istirahat ya, ganti dulu baju ya kalau mau main dan sebagainya. Oke. Siapa yang mau menyiapkan berdoa? Oke, yuk berdoa yuk. Siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Semuanya tetap semangat ya untuk bersekolah, untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalian kan sudah lihat video tadi kan ya? Jangan lupa untuk bersyukur. Kalian sudah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersekolah, tidak perlu nyebrang jembatan, tidak perlu naik-naik tangga, tidak perlu menyeberang sungai ya. Jadi kesempatannya tolong digunakan. Semoga nantinya kalian bisa jadi orang yang sukses, bermanfaat untuk semua orang. Oke, hati-hati di jalan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh pulang anak-anak. Kak sembuh ya Moreno ya. Kenapa Dewa enggak, Alin? Oke. Sudah selesai Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon refleksinya. Pak Dasyanto, terima kasih Pak. Ya, Ibu. Gimana Ibu? Gimana Pak? Mohon masukannya Pak. Kalau di tahapan refleksi pakai lesson study itu sepertinya penuhnya di tanggal 23 aja ya Bu ya. Kalau sekarang sekilas saja enggak apa-apa ya Bu. Mungkin dari teman-teman dulu Bu, nanti saya di akhir enggak apa-apa. Teman-teman dulu enggak apa-apa. Teman-teman, ini sambil kuliah sepertinya Pak Dasyanto, Pak Muntolib kuliah. Bimbingan UP.
Sudah selesai ini untuk kuliahnya. Ya Pak Evan. Sudah selesai kuliahnya Pak Muntolib tadi dari jam 9 kalau tidak salah, 9-an lebih dikit lah. Kenapa Pak? Untuk kuliahnya tadi sudah selesai sekitar jam 9-an lebih Bu Anggriana. Cuma 1 jam. Oh. Iya iya. Maaf ini sama. Enggak apa-apa Pak, ketinggalan kuliah 1-2 kali. Takutnya dicari Pak. Das. Dicari Pak sama Pak Talib. Enggak dicari. Takutnya nanti dicari. Jadi kita kemarin kan instruksinya harus 2 device gitu. Kuliah ikut, ini juga ikut walaupun kita nggak menampilkan gambar. Tapi ya, sekali waktu saya menampilkan gambar. Soalnya kemarin waktu kuliah dicari sama Pak Mutalib, saya lagi ada kesibukan jadi nggak mau dengarkan, tidak enak nanti kalau nggak ikut. Iya nggak apa-apa Pak. Gimana Pak menurut panjenengan Bu Anggriana hari ini penampilannya? Bu Anggriana hari ini sebenarnya lebih bagus ya Bu Pak, saya lihat. Tapi yang saya jadi perhatian ini yang terakhir itu tentang apa ya tadi, refleksi atau apa itu. Gimana Pak? Untuk refleksi itu apa memang harus kita menanyakan satu persatu ke anak, atau memang terus memberi solusi, atau memang sepertinya tadi dimasukkan ke dalam Google Form atau gimana tadi Bu Anggriana tadi ya? Iya, tadi sebenarnya itu ada aplikasi Pak. Saya masukkan ke classroom-nya anak-anak, ya. Tapi karena tadi itu yang mentimeternya saya itu tidak bisa jalan, yang refleksi berkaitan dengan kata-kata, cuma emotion tadi itu bisa, yang kata-kata tidak bisa jalan. Akhirnya saya tanya secara langsung. Iya, biasanya berkaitan dengan itu nanti bisa, oh saya tahu yang anak-anak tidak paham itu apa, yang sudah paham apa, itu nanti akan saya kasih feedbacknya di classroom. Oh yang nggak paham cara pembuatan laporan, sehingga di classroomnya anak-anak itu nanti saya share berkaitan dengan pembuatan laporan gitu. Jadi oh misalkan yang tidak paham itu adalah berkaitan dengan yang disampaikan anak-anak adalah detail pembuatan tape. Nanti saya kasih artikel atau referensi cara pembuatan tapenya di classroomnya anak-anak. Seperti itu Pak tadi tujuannya. Biasanya saya sampaikan itu. Jadi saya memang langsung karena saya lihat kok hasil hari ini itu membuat proyek untuk anak-anak itu Kak agak berat. Jadinya biasanya sih saya refleksinya melalui lembaran refleksi sih. Cuma ini tadi kepingin apa ya, mendengarkan secara langsung supaya saya dapat feedbacknya dari anak-anak, sehingga apa yang nanti anak-anak belum paham itu saya share di classroomnya anak-anak, seperti itu Pak. Oke. Ini menurut saya Bu ya, Bu Anggriana, karena kita pembelajarannya langsung daripada nanti menunggu besoknya, ya mungkin seperti yang tadi Bu Anggriana sampaikan, mungkin perwakilan dari tiap kelompok bisa mewakili dari satu kelompok gitu. Jadi menyampaikan apa mungkin refleksi yang mungkin yang kekurangan yang tidak bisa, terus langsung diberi tanggapan secara langsung. Nggih. Baik Pak. Nggih. Jadi kan dengan begitu nanti untuk pertemuan selanjutnya kan ini ya sudah nggak ada yang ganjal. Kalau ada yang ganjal mungkin Bu Anggriana bisa mengirimkan tambahan lagi mungkin lewat di Google Classroom-nya. Nggih. Iya Pak. Betul Pak Evan, biar lebih enak ya Pak Evan ya, langsung tuntas seperti itu. Maksud saya kan langsung ada solusi gitu loh Pak, walaupun ya solusinya langsung. Iya, betul. Kalau dari Bu Ayu apa
masih ikut kuliah nih? Sepertinya tidak, Pak. Kuliahnya Oh. udah habis ini. Baik, Ibu, tampilannya Bu Angri hari ini luar biasa. Suaranya masih keras seperti kemarin, masih konsisten ya Bu ya. Instruksi yang Ibu berikan sangat jelas, jadi anak-anak itu langsung bisa mengikuti apa yang Ibu kehendaki. Sampai di diskusi kelompok tadi juga bagus, bahkan sampai mempresentasikan rancangannya ya Bu ya. Iya, Itu tadi Pak. itu, oke, betul. Kalau boleh memberikan masukan Ibu, waktu anak-anak setelah presentasi terkait dengan rancangan, itu Iya, Pak. Ibu beri kesempatan kelompok lain untuk menanggapi Bu atau bertanya, biar nanti rancangannya menjadi sempurna, atau nanti panjenengan kasih penguatan Bu. Kalau rancangannya begini, kelemahannya apa, kekuatannya apa, harusnya apa yang dilakukan, itu boleh Ibu tambahkan di bagian penguatannya itu. Iya. Itu Ini, aja Pak, Bu, sesuai dari dengan- saya. Kalau yang lainnya sudah berjalan baik. Makasih, Pak. Iya, jauh tapi lebih saya baik tidak ada daripada penguatannya, Pak. Nggih. Nggih. Luar biasa Nggih, Ibu, nggih. panjenengan sudah tuntas satu siklus ini. Tinggal ngedit videonya aja. Iya, satu siklus, Pak. Nggih, amin, amin. Sukses selalu untuk Bu Angri, Bu Angri nggih. Semoga nanti Bapak Ibu yang lain juga bisa menyusul sehebat Bu Angri untuk pembelajarannya nanti. Matur nuwun Ibu, sampun dari saya, terima kasih. Terima kasih ya, Pak ya. Terima kasih. Sami-sami Ibu, sami-sami Ibu. Bu Fitri, Bu Ayu. Pak Evan, hari apa Pak Evan? Saya besok, Bu. Oh iya. Setelah Bu Ayu kalau enggak salah. Bu Ayu jam 8, Iya. saya jam 10-nya. Iya. Bu Ayu, Bu Fitri, apakah Iya, tes. tes Besok dulu? saya, Bu, Ya. jam 8. Saya riwa-riwi mempersiapkan. Tadi saya itu, hah? Apa, Bu? Refleksi saya Bu Fitri. Nggak dengar, kurang jelas. Refleksinya saya, Bu Fitri. Masukkan. Iya. Apa? Di awal-awal tadi saya Bu lihatnya. Tadi di tengah-tengah itu saya nggak konsen, nggak fokus karena mempersiapkan ini. Kalau menurut saya sih sudah bagus Bu. Ya itu kata Pak Das tadi di dalam diskusi nggih harus ada tanggapan atau yang menanggapi atau masukan, boleh Bu Angri untuk kasih penguatan materi gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu di diskusinya. Nggih. Ya. Makasih Bu. Mungkin itu aja Bu dari saya. Untuk teknisnya sudah bagus kalau menurut saya. Iya. Bu Wit. Terima kasih. Iya Bu. Jam 8 ya? Jam 8 besok saya Bu. Iya. Siap. Bu Ayu. Berarti udah selesai ya Bapak Ibu ini ya untuk sesinya Bu Angri. Oh, mic-nya Bu bermasalah. Ayu mic-nya bermasalah. Sudah ya Pak. Iya, baik. Berarti sampun ya Pak tadi. Nggih. Ya masukannya Mas. Ya. Berarti sudah selesai ya sih. Giliran teman-teman ya. Iya, ayo Pak Evan, besok Pak Evan Pak Evan. Teman-teman. Semangat Bapak Ibu. Insyaallah. Amin. Matur nuwun Bapak Ibu, kula nyuwun pamit nggih. Mohon maaf. Nggih. Ya Assalamualaikum. Pak, ya. Terima kasih. Umroh. Saya izin live dulu Bu Anggriana. Iya Bu, iya Pak Evan, silakan monggo Pak. Selamat nggih sudah
lancar, sudah selesai, tinggal Terima kasih, Pak. pembuatan video sama refleksinya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilkan Pak Aar, panggilkan Pak Aar. Sudah selesai. Mengurar ini, nu. Wes, mari. Wes, api. Iya. Wingi masuk ane iku. Kak Dero. Ya gak fokus ta. Karena aku malah metuin nama anakku. Aku belas anakku sampai kita. Rek ada aku aja. Terus sama wes gawe ngomong turun khusus apa bakal jadi ngomong. Kamu bawa laptop yo? Laptop iki gawana. Oh ya wis. Ini kan kayak sing atas biar teman-temannya. Sama kayak Iyo gambit. Ya. Rekamane gak wani aku. Ngene koncoku wingi gak iso di-download, Pak, rekamane. Rekamane Meet gak iso di-download. Iki sing iso AR iki wis tak jarno sik aja AR ae senan. ya Allah